Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Saya Muhammad Imam Fatur Rahman, Prodi Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan melakukan review terhadap 10 paper yang sudah saya kumpulkan. Yaitu paper-paper ini diterbitkan 3 tahun terakhir ya, 2022 hingga tahun ini 2025. Total ada 10 paper. Nah, jadi saya akan melakukan review, judul, penulis, tahun terbit, nama jurnal, hasil dan pembahasan, kelebihan, serta kekurangan dari paper tersebut. Baik, langsung saja paper yang pertama. Oh iya, paper-paper ini itu tentang berkaitan dengan bisnis intelligence ya. Oke, paper yang pertama yaitu ada The Adoption of Enterprise Resource Planning and Business Intelligence System in Small and Medium Enterprise, a Conceptual Framework. Karya Jiuhee Zheng dan Haliana Khalid, diterbitkan tahun 2022. Lalu diterbitkan di jurnal Mathematical Problems in Engineering. Nah, hasil pembahasan ini, paper ini membahas kerangka konseptual adopsi ERP dan Business Intelligence, ERP BI ya, pada usaha kecil dan menengah (UKM). Tujuannya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ERBI dan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis continuity. Nah, penulis ini menggabungkan dua model teoritis yaitu TOE, Technology Organization Environment, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, yang mencakup faktor teknologi, AI tools usefulness, compatibility, big data, cloud computing, lalu faktor organisasi, dukungan manajemen, pelatihan, komunikasi, dan keunggulan relatif. Lalu ada faktor lingkungan, tekanan kompetitif, ukuran perusahaan, dan rencana pemulihan pasca pandemi. Nah, penelitian ini bersifat konseptual, belum berdasarkan data empiris ya, namun menawarkan model awal untuk penelitian selanjutnya dan pedoman bagi UKM dalam menerapkan ERP BI secara efektif. Nah, kita lanjut ke kelebihan dari paper ini, yaitu relevan dan aktual ya, membahas integrasi ERP dan BI yang sangat penting bagi transformasi digital UKM. Lalu yang kedua, kombinasi teori yang kuat, menggabungkan TOE dan UTA-AUT sebagai dasar teoritis. Lalu yang ketiga, kontribusi konseptual memberikan kerangka adopsi ERP-BI yang belum banyak diteliti. Lalu yang keempat, bahasa akademik yang jelas, struktur penulisan sistematis dan argumentatif ya. Lalu yang kelima, cakupannya luas, membahas aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan secara menyeluruh. Oke, lanjut ke kekurangannya, yaitu tidak adanya data empiris. Nah, artikel ini bersifat konseptual, belum diuji secara statistik. Lalu yang kedua, fokus geografis sempit, terlalu menitik beratkan pada konteks Asia, khususnya Malaysia. Lalu yang ketiga, kurangnya eksplorasi faktor manusia, aspek budaya organisasi, dan perilaku pengguna hanya disebutkan sekilas. Yang keempat, redundansi teori, beberapa bagian mengulang penjelasan dari penelitian terdahulu tanpa analisis mendalam. Lalu yang kelima, kurang pembahasan implementasi praktis, tidak banyak membahas bagaimana framework tersebut dapat diterapkan secara nyata di UKM ya. Oke, kita next. Yang kedua adalah challenges and solution in data governance and privacy, a conceptual model for telecom and business intelligence system. Karya Anualuapo Collins, Oladimeji Hamza, Adeolua EWJ, dan Gideon Opeyemi Babatunde. Diterbitkan tahun 2024. Nah, ini
Nama jurnalnya itu International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation. Oke, untuk hasil dan pembahasannya sendiri di paper ini membahas tentang, tantangan dan solusi dalam tata kelola data governance dan privasi pada sektor telekomunikasi dan sistem bisnis intelligence, terutama dalam konteks perkembangan teknologi 5G ya. Nah, penulis mengidentifikasi beberapa tantangan utama, yaitu lonjakan volume, variasi dan kecepatan data akibat jaringan 5G, kompleksitas kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR dan CCPA, ancaman keamanan cyber, serta perlindungan data pelanggan. Nah, solusinya itu di sini ada kerangka tata kelola data yang kuat dan adaptif, prinsip privacy by design, keamanan cyber melalui enkripsi dan autentikasi aman, pemantauan ancaman secara real time, serta kolaborasi lintas sektor antara operator telekomunikasi, penyedia teknologi, dan regulator. Nah, model ini tuh bertujuan untuk membantu operator telekomunikasi mengelola data secara aman, mematuhi peraturan privasi, dan tetap memperoleh manfaat analitis melalui sistem BI untuk pengambilan keputusan strategis. Kelebihan dari paper ini yaitu relevan dan aktual, fokus pada isu penting di era 5G dan di big data. Lalu pendekatan komprehensif menggabungkan aspek teknologi, hukum, dan etika dalam satu model. Lalu yang ketiga, model konseptual yang jelas menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai panduan awal oleh industri. Lalu yang keempat, bahasa akademik baik, struktur artikel runtut dari identifikasi masalah hingga solusi konseptual. Lalu yang kelima, menekankan kolaborasi lintas sektor yang jarang dibahas pada penelitian serupa. Dan ini kekurangan dari paper ini yaitu belum adanya validasi empiris, model masih bersifat konseptual dan belum diuji pada kasus nyata. Lalu yang kedua, cakupan geografis terbatas, pembahasan dominan pada konseptual regulasi barat. Lalu yang ketiga, kurang mendalami aspek implementasi praktis bagi organisasi skala kecil atau menengah. Lalu yang keempat, bahasan cukup panjang dan repetitif terutama pada bagian tantangan dan literatur. Oke, lanjut ke paper yang ketiga yaitu Predictive Analytics for Business Intelligence Using Machine Learning, a Review of Techniques and Application. Karya Emmanuel Osamuyimen, Eboid B, Oluwatoyin Ajok Farayola, Funmilola Olatundun Olatoye, Obiagel Chinwe Nabugu, dan Cibuike Darawojimba tahun 2023. Diterbitkan di jurnal Engineering Science dan Teknologi Jurnal. Nah, paper ini membahas transformasi bisnis intelligence melalui penerapan AI, Artificial Intelligence, dan Data Analytics. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review terhadap berbagai artikel ilmiah dan laporan industri untuk memahami evolusi BI dari metode tradisional menuju sistem prediktif berbasis AI. Lalu sinergi antara AI, data analytics, dan BI yang meningkatkan efisiensi serta akurasi pengambilan keputusan bisnis. Lalu tren baru seperti augmented analytics dan self-service BI yang mempermudah pengguna non-teknis dalam menganalisis data. Lalu ada tantangan seperti keterbatasan kalian, privacy data, serta kompleksitas penerapan teknologi AI dalam sistem bisnis. Nah, hasil kajiannya sendiri menunjukkan bahwa integritas AI bukan sekedar tren sementara, melainkan perubahan mendasar dalam operasi bisnis modern. Paper ini menekankan pentingnya eksplorasi etika pengguna AI, pengembangan alat analisis yang ramah pengguna, serta penelitian jangka panjang mengenai dampak AI pada berbagai sektor industri. Lalu kita masuk ke kelebihannya. Yang pertama, komprehensif, mengulas aspek evolusi tren terkini dan arah masa depan BI secara menyeluruh.
Yang kedua, metodologi sistematis menggunakan pendekatan sistematik literatur review dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Lalu yang ketiga, relevan secara praktis menyajikan contoh penerapan nyata AI dalam berbagai sektor seperti pendidikan, logistik, dan pemasaran. Yang keempat, strukturnya jelas, memiliki pembagian-bagian yang rapi mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Lalu kekurangan sendiri, yang pertama kurangnya analisis empiris, tidak ada data primer atau studi kasus langsung, seluruhnya berbasis literatur sekunder. Lalu yang kedua, bahasan teknis terbatas, tidak menjelaskan detail algoritma atau mekanisme teknis AI yang digunakan dalam bisnis intelligence. Yang ketiga, spekulatif pada bagian masa depan. Prediksi arah pengembangan teknologi masih bersifat umum dan teoritis. Lalu yang terakhir ada minimnya pembahasan etika secara mendalam, walaupun disebutkan aspek etis AI dalam pengambilan keputusan tidak dibahas rinci. Oke, masuk kita ke paper yang keempat, Predicting Critical Success Factors of Business Intelligence Implementation for Improving SMEs Performance, a Case Study of Lagos State, Nigeria. Karya Mudashiru Latif dan Pantea Keikosrokiani. Tahun terbit 2022. Dari Journal of the Knowledge Economy ya. Oke, paper ini itu meneliti faktor-faktor kunci keberhasilan critical success factors ya dalam penerapan bisnis intelligence untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah di Lagos, Nigeria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 165 responden dari karyawan UKM yang telah menggunakan sistem BI. Data dianalisis menggunakan partially square structural equation modeling (PLSM). Nah, penelitian ini mengidentifikasi dua kelompok faktor utama organizational factors. Ada knowledge management KM, management structure, organizational resource, organizational culture. Lalu untuk orientation factors, ada entrepreneurial orientation, technology orientation, lalu ada market intelligence orientation. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa 5 faktor berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan BI, sedangkan 3 faktor lainnya tidak signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya orientasi teknologi dan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan daya saing UKM. Model konseptual yang dikembangkan juga menggabungkan teori teknologi acceptance model dan unified theory of acceptance and use of technology untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi BI di kalangan UKM. Nah, kelebihan dari paper ini yaitu pertama, metodologinya kuat, menggunakan PLS SEM dengan sampel memadai dan uji validitas serta reliabilitas lengkap. Lalu yang kedua, model komprehensif menggabungkan teori TAM dan UTAUT dengan faktor internal dan orientasional. Yang ketiga, kontribusi nyata memberikan wawasan praktis bagi UKM dan negara berkembang dalam menerapkan BI. Lalu kelebihan yang terakhir ada keterkaitannya dengan SDG, mengaitkan hasil penelitian dengan Sustainable Development Goals. Nah, di sini ada kekurangan sendiri yaitu terbatas pada satu lokasi. Studi hanya dilakukan di Lagos, Nigeria, karena ya basis mereka di situ, lalu sehingga hasilnya kurang general untuk wilayah lain ya. Lalu yang kedua, tidak ada pendekatan kualitatif, kurang menggali perspektif mendalam dari pelaku UKM secara langsung.
Yang ketiga, kurang eksplorasi aspek teknis BI, fokus lebih pada faktor organisasi dan manajemen, bukan pada arsitektur sistem BI. Lalu yang keempat, variabel tidak signifikan, kurang dibahas, faktor seperti budaya, organisasi, dan struktur manajemen kurang dievaluasi alasan ketidaksignifikannya. Baik, yang kelima, paper yang kelima yaitu Business Intelligence in the Era of Big Data, Review of Analytical Tools and Competitive Advantage. Nah, karya ini penulis Adebunmi Okechukwu Adewusi, Ugo Chukwu Ikechukwu Okoli, Ejuma Adaga, Temidayo Olorunsogo, Onyeka Franka Asuzu, dan Donald Obinna Darawojimba. Diterbitkan tahun 2024. Dari jurnal, nama jurnalnya Computer Science dan IT Research Journal. Nah, paper ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang peran bisnis intelligence BI dalam era big data serta bagaimana integrasinya dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi modern. Nah, beberapa poin utama yang dibahas dalam paper ini yaitu ada evolusi BI, analytical tools, integrasi BI dan big data, penerapan nyatanya pada sektor retail, kesehatan, keuangan, telekomunikasi, manufaktur, dan media sosial. Misalnya Amazon, Toyota, dan Facebook. Lalu ada tantangan implementasi BI meliputi kualitas data, keamanan informasi, serta kekurangan tenaga ahli. Ada tren masa depan, penggunaan AI, machine learning, edge computing, augmented analytics, explainable AI, graph analytics, dan integrasi blockchain untuk transparansi data. Nah, kesimpulannya itu BI dan Big Data bukan hanya alat analitik, tetapi strategi utama dalam meningkatkan daya saing organisasi dan mendorong transformasi digital berkelanjutan. Nah, ini ada kelebihan dari paper yaitu kelengkapan bahasan mencakup teori teknologi studi kasus hingga tren masa depan BI dan Big Data. Yang kedua, struktur sistematis disusun mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis dan rekomendasi. Yang ketiga, relevansi tinggi sangat sesuai dengan kebutuhan industri modern yang berorientasi pada data. Lalu yang keempat, bahasa ilmiah jelas, gaya penulisan akademik yang mudah dipahami dan konsisten. Nah, kita masuk ke kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak menyertakan data empiris, seluruhnya berupa studi literatur tanpa penelitian lapangan. Lalu yang kedua, kurang mendalam pada aspek teknis, tidak menjelaskan cara kerja atau arsitektur detail dari alat analitik yang disebutkan. Pembahasan tantangan masih umum, isu seperti keamanan data dan kekurangan tenaga ahli tidak disertai analisis kuantitatif atau solusi konkret. Lalu yang terakhir ada tidak menyoroti aspek ekonomi, dampak finansial atau ROI dari penerapan BI tidak dibahas secara eksplisit. Ini untuk doi-nya. Oke, kita masuk ke paper yang ke-6. Nah, ini ada Business Intelligence and Analytics, BIA, Usage in the Banking Industry Sector, an Application of the TOI Framework. Karya Ashraf Bani Muhammad, Manaf Al-Okaili, Muhammad Al-Majali, dan Raid Masadeh. Tahun terbit 2022 ya. Di Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexity. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Business Intelligence and Analytics atau BIA dalam sektor perbankan dengan menggunakan kerangka kerja, teknologi, organization, environment. Nah, metode penelitiannya itu menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 120 karyawan Arab Bank di Yordania
dan data dianalisis dengan SPSS. 3 konteks utama TOI yang diuji coba adalah teknologi, mencakup data related infrastructure, capabilities, technology supporting infrastructure, dan data management challenges. Organisasi mencakup top management support, presence of champion, dan talent management challenges. Lalu lingkungan mencakup competitive, pressure, external market influence, dan regulatory compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor dalam ketiga konteks tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan BIA di sektor perbankan. Faktor yang paling berpengaruh adalah dukungan manajemen puncak, kualitas infrastruktur teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan organisasi dan kesiapan infrastruktur teknologi dalam keberhasilan adopsi BIA, bukan hanya aspek teknologinya saja. Selain itu, kompetisi industri dan tekanan pasar juga mempercepat penerapan BIA untuk meningkatkan efisiensi, keputusan berbasis data, dan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu kelebihan dari paper ini yaitu pendekatannya yang komprehensif menggunakan kerangka TOI yang mencakup 3 aspek utama yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan atau environment. Lalu yang kedua, data empiris kuat berdasarkan survei nyata dengan analisis statistik menggunakan SPSS. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas tinggi. Nilai Cronbench alpha semua variabel di atas 0,9 menunjukkan instrumen yang reliable. Lalu yang keempat, kontribusi praktis memberikan panduan bagi bank di negara berkembang tentang faktor sukses implementasi BAE. Lalu yang kelima, struktur artikel jelas mengikuti format ilmiah yang lengkap dari teori, metodologi, hasil, hingga kesimpulan. Kekurangannya sendiri yaitu cakupan geografis terbatas, hanya meneliti satu bank, yaitu Arab Bank di Yordania, sehingga hasilnya kurang general. Lalu yang kedua, ada pendekatan kuantitatif murni, tidak ada wawancara atau data kualitatif untuk memperdalam interpretasi hasil. Yang ketiga, kurangnya eksplorasi teknis, tidak membahas jenis teknologi BI yang digunakan secara spesifik. Lalu yang keempat, potensi bias responden karena hanya melibatkan karyawan internal dari satu institusi. Lalu yang kelima, rekomendasi masih umum, belum memberikan strategi implementasi yang konkret untuk bank lain. Oke, untuk paper yang ketujuh, yaitu the role of business intelligence tools in improving healthcare patient outcomes and operation. Karya Rahman Akorede Situ, Anita Jumai Ehi Diamen, Opeyemi Olaolua Ojo, Stefan Jin, Christophe Zuo, Jeremiah Olamijuwon, Bemi Del Michael Omowel, dan Amarachi Queen Olufemi Phillips. Terbit 2024. Di jurnal World Journal of Advanced Research and Reviews. Nah, paper ini membahas bagaimana penerapan Business Intelligence atau BI tools mampu meningkatkan hasil perawatan pasien dan efisiensi operasional dalam sektor kesehatan. Penelitian ini dilakukan melalui literatur review, studi kasus, serta analisis data sebelum dan sesudah penerapan BI. Temuan utamanya menunjukkan bahwa BI membantu mengelola data secara lebih baik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, penurunan angka readmission pasien,
serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA dan GDPR. Maaf. Selain itu, BI terbukti bermanfaat dalam analisis prediktif, optimalisasi biaya, serta peningkatan kualitas layanan pasien. Oke, kelebihan dari paper ini yaitu menyajikan analisis yang komprehensif dengan kombinasi literatur review dan studi kasus nyata. Yang kedua, menunjukkan dampak nyata BI terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, menyertakan pembahasan mendalam tentang tantangan integrasi teknologi, keamanan data, dan pelatihan SDM. Lalu yang keempat, struktur paper sistematis dari pengantar, metodologi, hingga strategi implementasi BI. Lalu kekurangan dari paper ini yaitu sebagian besar data bersifat deskriptif literatur, belum menunjukkan analisis empiris atau data kuantitatif lapangan yang kuat. Yang kedua, kurangnya menyoroti hambatan kontekstual di negara berkembang yang mungkin memiliki infrastruktur IT yang terbatas. Lalu yang ketiga, beberapa pembahasan berulang, terutama pada bagian manfaat BI dan pelatihan tenaga kesehatan. Lalu yang keempat, tidak adanya evaluasi ekonomi yang mendalam tentang cost-benefit penerapan BI tools di institusi kesehatan. Oke, baik, kita masuk ke paper nomor 8 ya, yaitu Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, and Blockchain for Enhanced Business Intelligence. Karya Malikarjuna Paramesha, Nitin Liladarane, dan Jayesh Ren. Tahun 2024. Di jurnal Partners Universal Multidisciplinary Research Journal. Nah, paper ini meneliti bagaimana integrasi antara big data, artificial intelligence, AI, machine learning, ML, Internet of Things, IoT, dan blockchain dapat meningkatkan kemampuan bisnis intelligence, BI, modern. Penulis melakukan literatur review dan keyword co-occurrence analysis untuk mengidentifikasi keterkaitan antar konsep utama dalam bidang business intelligence. Hasilnya menunjukkan bahwa big data memberikan sumber data besar untuk menemukan pola dan tren tersembunyi. AI dan ML digunakan untuk analisis prediktif dan pengambilan keputusan otomatis. Sedangkan IoT ini menyediakan data real time dari perangkat terhubung untuk meningkatkan efisiensi operasional. Blockchain menjamin keamanan dan integritas data. Edge computing mempercepat analisis dengan mengurangi latensi. Penelitian ini juga membahas tren seperti explainable AI ethics, real-time analytics, dan potensi quantum computing untuk masa depan bisnis intelligence. Untuk kelebihan dari paper ini yaitu pembahasannya sangat komprehensif, meliputi hampir seluruh teknologi digital utama yang mendukung bisnis intelligence modern. Lalu yang kedua, tersusun sistematis dari teori, metodologi, hasil, hingga framework integrasi. Yang ketiga, mengaitkan teori dengan aplikasi nyata di berbagai sektor, industri, kesehatan, keuangan, dan logistik. Yang keempat, menyertakan pembahasan tentang aspek etika dan keamanan data. Lalu yang kelima, menyajikan framework integrasi big data, AI, dan IoT yang aplikatif untuk pengembangan BI di masa depan. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, pembahasannya terlalu luas dan padat, mencakup terlalu banyak topik.
Lalu yang kedua, beberapa bagian bersifat repetitif, terutama pada pembahasan manfaat AI dan IoT. Yang ketiga, visualisasi hasil seperti co-occurrence analysis tidak dijelaskan secara rinci sehingga sulit dievaluasi. Lalu yang keempat, fokus geografis dan konteks implementasi, misal industri tertentu atau wilayah tertentu tidak dijelaskan. Baik, selanjutnya adalah paper nomor 9 ya, yaitu Business Intelligence and Business Analytics with Artificial Intelligence and Machine Learning Trends, Techniques, and Opportunities. Karya Nitin Liladaren, Malikarjuna Paramesya, Saurabh P. Chowdhury, dan Jayesh Ren, tahun 2024, di Journal of Advance in Artificial Intelligence. Paper ini membahas bagaimana AI dan machine learning mengubah bisnis intelligence (BI) dan bisnis analytics (BA) menjadi lebih cerdas dan otomatis. Fokus utamanya pada penggunaan teknologi seperti machine learning, NLP, computer vision, dan robotic process automation untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas keputusan bisnis. Metode penelitian berupa literatur review dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan tantangan penerapan AI dalam bisnis intelligence. Hasilnya menunjukkan bahwa AI memperluas kemampuan BI dari analisis deskriptif ke prediktif dan preskriptif, serta mendorong inovasi di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, dan manufaktur. Kelebihan dari paper ini yang pertama yaitu cakupannya luas dan terkini mencakup banyak teknologi AI terbaru seperti ChatGPT, Explainable AI, dan Edge AI. Yang kedua ada struktur sistematis dari tren, metodologi, hasil, hingga tantangan. Yang ketiga, kontekstual lintas industri menunjukkan relevansi nyata di berbagai sektor bisnis. Yang keempat, literatur mendalam, banyak referensi ilmiah, lebih dari 60 sumber. Lalu yang kelima, bahasa ilmiah jelas dan argumentatif, mudah diikuti untuk pembaca akademik maupun praktisi. Kekurangannya sendiri yaitu kurang mendalam secara teknis, tidak dijelaskan secara rinci algoritma atau model AI yang digunakan. Yang kedua, kecenderungan deskriptif, lebih bersikap tinjauan umum daripada kontribusi teoritis atau praktis baru. Yang ketiga, tidak menjelaskan metodologi analisis secara kuantitatif, misalnya metrik performa atau framework evaluasi. Oke, paper yang ke-10 yang terakhir yaitu AI-Driven Business Intelligence, Unlocking the Future of Decision Making. Karya Suman Chintala dan Vikram Rajkumar Tyagarajan, tahun 2023. Di jurnal ISP, International Journal of Advancements in Computational Technology. Nah, paper ini membahas penerapan AI, Artificial Intelligence, dalam bisnis intelligence untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di dunia bisnis modern. Nah, AI ini diterapkan untuk menganalisis data secara real time, melakukan prediksi tren masa depan, serta mengotomatisasi proses analisis data. Penulis meninjau teknologi kunci seperti machine learning, natural language processing, deep learning, dan data mining yang memperkuat sistem BI modern. Paper ini juga menyajikan metodologi pengembangan sistem AI BI, evaluasi performa, dan studi kasus di sektor retail serta keuangan yang menunjukkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pengguna dibandingkan BI tradisional. Lalu untuk kelebihannya sendiri yaitu menyajikan pembahasan lengkap dari konsep hingga implementasi teknis sistem BI berbasis AI. Yang kedua dilengkapi study case nyata, retail dan finansial yang memperkuat validitas hasil. Yang ketiga ada struktur tulisan sistematis dan mudah dipahami. Yang keempat menggunakan berbagai metrik evaluasi yang relevan.
Lalu untuk kekurangannya yaitu tidak adanya data mentah atau eksperimen empiris yang dapat direplikasi. Yang kedua, pembahasan masih bersifat konseptual dengan simulasi sederhana. Lalu yang ketiga, tantangan seperti bias AI dan biaya implementasi tinggi belum dikaji secara mendalam. Nah, mungkin itu saja hasil review paper yang dengan tema Business Intelligence. Total ada 10 paper yang sudah saya review. Dan ini ada doi-nya ya dari masing-masing paper. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.